pertama, kemudian ada gambar kedua misalnya, ini, kemudian ketiga, screen lagi, kemudian ya. Nah, tinggal lihat di folder tadi. Cara screenshot di laptop dengan snipping tool alternatif. Ya, maksudnya kita bisa melakukan screenshot di laptop tanpa aplikasi tambahan, bisa dengan berbagai cara ya, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Yang paling gampang, yang umum, yang sudah dari sejak Windows, sebelum Windows 10 adalah snipping tool ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk screenshot, misalnya sedang ada Zoom meeting atau misalnya Teams ya, online meeting lain, supaya kita bisa langsung mencatat apa yang ada di layar ya. Misalnya kita tidak bisa merekam. Sambil merekam pun sebetulnya bisa juga, tapi kita langsung bisa mencatat ya. Dan keperluan-keperluan lain ya. Nah, sekarang kita contoh yang satu pertama kali adalah snipping tool ya. Kita tinggal search di bawah sini. Kita tulis snipping ya, snip. Nah, snipping tool ya. Bukan yang snip dan sketch ya. Ini lain lagi, nanti kita bahas juga snipping tool. Nah, seperti ini kita langsung bisa new ya. New langsung misalnya areanya hanya seperti ini. Ya. Nah, hasil dari crop barusan ini kita langsung bisa coret-coret ya, langsung kita bisa tandai. Dan kalau terhubung dengan email, maka kita juga langsung bisa email ya dari sini. Nah, setelah itu kita bisa mengcopy ini ya, mengcopy. Nah, kita bisa masuk ke clipboard ya, jadi kita tinggal paste di sini ya. Dan misalnya kita tes lagi snippingnya new ya, misalnya kita hanya bagian ini. Nah, saat kita selesai mengcrop dan muncul tampilannya ini, maka itu juga sudah masuk ke clipboard ya, sehingga kita langsung bisa pakai di tempat lain ya, seperti ini. Ya. Langsung bisa di paste gitu ya. Jadi ini praktis kalau kita hanya mau langsung screenshot kemudian taruh di manapun ya, di Word apa di mana, atau Excel. Nah, tanpa ada proses save ya. Kalau kita mau nge-save jadi file, kita pencet yang disket ini ya, save snip ini ya. Nah, kita tekan ini, baru kita diarahkan ke mau nama file apa ya. Oke, jadi untuk nge-save ini masih butuh satu step lagi, tapi untuk masuk ke clipboard, untuk siap di paste dimanapun, itu otomatis ya. Juga untuk mencoret-coret juga bisa dengan mudah tadi kita lakukan ya. Nah, sekarang kita coba cara kedua adalah yang tadi kita lihat snip dan sketch ya. Jadi kalau kita perhatikan nih ya, kalau kita klik snipping tool, karena ini sudah Windows 10, jadi dia sebetulnya sudah mengarahkan kita menggunakan snip and sketch ini ya. Jadi yang snipping tadi kan harus dipanggil karena dia merupakan aplikasi tambahan. Kalau snip dan sketch itu dia sudah ada shortcutnya ya. Tombol Windows logo key, tambah shift, tambah S ya. Kalau belum biasa ya dihafal aja ya. Tapi ini juga enak nih ya. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi seperti ini, terus kemudian kita tekan shift, window, dan S tadi, ya, nah dia akan muncul di atas ini ada pilihan ya. Nah, kita bisa screenshot area juga seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tes nih apakah dia langsung masuk ke dalam clipboard. Nah, dia juga masuk ke dalam clipboard ya. Jadi dia juga keunggulan bisa di-save langsung ke clipboard ya. Nah, dia juga sebetulnya ada pilihan untuk save secara full screen ya. Bisa juga area ya, freeform ya. Jadi ini mirip-mirip, cuma bedanya ada hotkey-nya dan kemudian bisa langsung di paste ya. Untuk coret-coretnya bagaimana? Untuk coret-coretnya kita ke notification sini di bawah kanan ya.
Nah, kita cari yang ini terakhir, kita klik. Nah, di sini juga bisa kita coret-coret ya, mirip seperti tadi. Ya, kemudian kita copy ataupun save, samalah seperti tadi ya. Ini kalau kita copy, kemudian kita balik ke sini, kita paste, ya muncul yang hasil coretannya ya. Jadi ini kurang lebih sama, cuma bedanya ada hotkey tambahannya ya, ada shortcutnya, jadi tidak usah panggil nama dari aplikasinya ya. Nah, sekarang cara yang paling jadul sebetulnya, cara yang paling lama itu adalah menggunakan tombol fisik dari keyboard ya. Kan kita ada lihat ada PRTSC misalnya, atau ada yang tulisannya print screen ya. Nah, print screen itu juga kita bisa gunakan ya, kita tes, kita tutup dulu. Nah, kita tekan tombol print screen. Ya, seperti ini. Ya, jadi dia bisa merekam seluruh layar ya. Jadi ini screenshotnya khusus untuk seluruh layar ya. Jadi untuk kalian yang pakai monitornya 2 atau 3, maka monitornya dua-duanya atau tiga-tiganya akan sekaligus terekam jadi panjang ya. Nanti ngecropnya ya belakangan. Ya. Nah, yang ini sangat praktisnya adalah dengan satu tombol saja langsung kita bisa paste dimanapun ya. Cuman masih juga ini kekurangannya dia tidak bisa dicoret-coret, kemudian tidak bisa langsung save ya, kecuali kita masuk ke Paint seperti ini, kita taruh, kemudian kita baru save ya, jadi butuh beberapa langkah. Tapi proses screenshotnya cepat sekali ya. Dan kekurangannya dia hanya full screen saja. Nah, tergantung kebutuhan ya. Nah, sekarang satu lagi kita tes, kita hapus dulu. Sekarang tes lagi adalah menggunakan print screen kembali, tapi kita tambahkan Windows key di sebelumnya ya, Windows plus print screen ya. Nah, ini bergunanya adalah kondisinya sama, full screen seperti tadi. Cuman waktu kita tekan Windows plus print screen ini, maka print screen yang satu layar utuh tadi langsung terekam menjadi sebuah file ya, PNG misalnya. Nah, kita coba ya, misalnya sekarang kita tekan Windows print screen ya, ada klik. Nah, kemudian kita cari di screenshot ya, di PC pictures screenshot ya. Ya, ini langsung menjadi file-file seperti ini ya. Nah, kegunaannya kalau misalnya kita sedang ada meeting yang berjalan, kemudian ada orang lain sedang presentasi gitu, kita kan mungkin mau mencatat buru-buru, biarpun kita mungkin juga saat itu dalam kondisi bisa merekam ya, tapi kita bisa langsung membuat jurnal dari presentasi yang sedang berlangsung itu ya. Jadi misalnya ini ada gambar pertama, kemudian ada gambar kedua misalnya, kita print screen lagi, ya kan? Ini kemudian ketiga, kita screen lagi, kemudian ya. Nah, kita tinggal lihat di folder tadi, ada screenshot dari hasil-hasil yang barusan kita coba, ya. Nah, dan ini pun kan ada serinya nih, berseri ya. Jadi ada kita tidak usah susah-susah untuk memberi nama ya. Ini akan terus berurutan dan nanti kita baru compile saja ya. Ya, jadi dari cara-cara tadi, berbagai alternatif tadi, kita pilih yang sesuai keperluan kita. Ada yang kadang-kadang mungkin kita langsung ingin mencatat seperti berseri, seperti barusan, atau juga mungkin ada yang lebih gesit lagi, kita hanya untuk mencoret-coret dan kemudian langsung forward ke tempat lain. Nah, itu kita bisa manfaatkan masing-masing fitur tadi yang semuanya itu adalah tanpa aplikasi tambahan ya, jadi tidak perlu instalasi apa-apa. Ya, jadi cara screenshot di laptop dengan snipping tool alternatif, gampang kan?